Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan, itu semua kemurahan-Mu. Dan kami akan memulai ibadah pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin memuji, menyembah-Mu ya Yesus. Biarlah Engkau hadir Tuhan tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kuduskan setiap kami, layakan setiap kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emas murni, Tuhan, serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. semua kami berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar setiap kami Tuhan, agar aku Menyenangkan-Mu, akan selalu katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya
Tak perlindungan Tuhan yang kami sembah, Juru selamat hidup kami, Yesus Tuhan, kami memujamu Yesus. Haleluya, haleluya. Shalamaya shira haleluya, haleluya. Inna shamira burana mala. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Amin Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima pujian. Sebab Kau layak, Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak. Kau layak Amin. terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus,
Kami kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini pernyataan kami Tuhan Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Akan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib ku dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat suaramu, katakan ku kagum hormat Akan Engkau. Yes Lord, thank you Jesus. Kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sebab ketika kami hidup, kesempatan hidup yang Engkau beri, biarlah kami hidup untuk selalu menyenangkan akan hati-Mu, hidup menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami jalan-jalan kehidupan, ajarkan kami pencerahan firman-Mu, hingga seluruh kebenaran firman-Mu itu dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami.
hingga kami jadi pelaku firman yang murni, hidup di dalamnya, berbuah di dalamnya, dan berkemenangan atasnya. Anugerahkan kasih-Mu itu bagi setiap kami. Roh hikmat, pengertian, dan pengalaman yang benar akan Kau limpahkan, Kau karuniakan bagi kami semua, anak-anak-Mu yang berharap akan pertolongan-Mu, jawaban doa, mukjizat, kesembuhan, pemulihan, dan perlindungan-Mu. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan melalui Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 mulai ayat 10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Kitab suci pesankan kepada kita bahwa waktunya sudah singkat. Bumi dan laut merupakan tempat iblis membuat perkara atas kehidupan manusia di muka bumi. Nah, bagaimanakah mengalahkan iblis? Bagaimanakah berkemenangan dalam kehidupan ini? Kitab suci sudah pesankan kepada kita lewat Wahyu 12 ayat 10 sampai ke-12 ini. Yang pertama dikatakan oleh darah anak domba. Darah anak domba sudah tersedia karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib. Darahnya yang mahal sudah menebus akan umat manusia. Kasih karunia Allah, pintunya terbuka. Tangan Tuhan terbentang untuk memanggil umat manusia untuk beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan, dan hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup mencapai sorga yang telah disediakan oleh Bapa Surgawi. Yang kedua dikatakan dengan jelas sekali oleh perkataan kesaksian. Kesaksian seperti apakah yang diperkatakan oleh umat manusia? Yang pertama adalah kesaksian hidupnya oleh kemenangan karena Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Perkataan kesaksian yang merupakan cara hidup mereka dinyatakan di dalam kehidupan, dan di dalam kehidupan cara hidup mereka jadi berkat, jadi keteladanan. Dan di balik semua ini saya sering mengambil istilah bobot bibit bebet harus mendasari kehidupan kekristenan ini. Supaya apa? Supaya kekristenan ini berkualitas baik manusia dalam maupun sisi luarnya. Karena di dalam pelayanan 3,5 tahun Tuhan Yesus sangat benci sekali dengan manusia-manusia rohani yang tidak berkualitas, yang digambarkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, bahkan oleh ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena sisi luarnya sangat rohani, mereka topengi, mereka balut dengan demikian, nampak sangat populer di mata manusia, dipuji, dikagumi manusia, rohani, dapat saleh. Bahkan mereka pakai jubah-jubah yang indah, perkataan yang indah, dan kalimat-kalimat doa yang panjang akan diucapkan di tengah kerumunan manusia. Tetapi dibenci Tuhan. Kenapa? Karena manusia dalamnya penuh kekotoran, seperti kuburan yang luarnya dilabur putih, dalamnya penuh tulang belulang, penuh kebusukan, kepalsuan, kebohongan. Tuhan benci dengan dosa, kemunafikan. Karena itu perkataan kesaksian merupakan sisi manusia dalam dan sisi manusia luar yang bisa mengalahkan setan. Manusia-manusia Kristus yang sejati, manusia dalam dan luarnya itu murni, berkualitas, dan setan takut akan semua itu. Oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus yang mahal itu telah menjadi buah atas hidup seseorang yang berkarakter, yang mencapai imago Dei Yesus dalam kehidupan. Dan yang terakhir dikatakan mereka tidak mengasihi nyawanya. Diartikan mereka hidup dengan segenap hati menjadi pelaku firman. Mereka mengabaikan kepentingannya, kebutuhannya, bahkan sisi lahiriah manusiawinya mereka abaikan. Kenapa? Mereka meraih kehendak Tuhan. Mereka ingin menggenapi amanat agung. Mereka hidup tulus, mereka hidup pikul salib, bahkan mereka hidup memiskinkan dirinya. Untuk apa?
untuk hidup benar-benar melakukan perintah Tuhan, untuk hidup benar-benar jadi berkat, menggenapi panggilan Allah dalam hidup mereka. Karena itulah di dalam kehidupan ini, orang-orang yang mencintai Tuhan, sebagaimana dikatakan Tuhan, bagaimanakah aku memperoleh hidup yang sempurna? Suatu pertanyaan dari orang kaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan, pergilah, jualah semua kepunyaanmu, berikan kepada orang miskin. Tetapi kitab suci berkata, orang kaya itu menjadi kecewa. Oleh karena apa? Karena banyak hartanya. Di dalam hidup ini, selagi kita hidup di dunia ini, apabila hati kita tidak merdeka, kita tidak akan pernah beroleh kemenangan. Apabila hati kita masih diselubungi doktrin, pengkultusan, pembodohan, perhambaan, dan klinik-klinik yang dibalik hal-hal lahiriah, dibalik rohani, seperti zamannya yang terjadi Israel, ular tembaga itu pada akhirnya mereka puja melebihi Tuhan. Praktek-praktek sihir di mana dikatakan semua itu mendatangkan cemburu Tuhan pada akhirnya. Memang awalnya semua itu datang dari Tuhan, tapi manusia mencondongkan hidupnya pada apa yang nampak. Sedangkan 10 perintah Allah berkata, jangan kau membuat patung. Artinya semua benda di muka bumi ini, baik sisi manusia yang nampak, gambar-gambar, lambang-lambang rohani, tidak boleh disembah. Tuhan ingin kita hanya menyembah kepada Dia. Karena itu Yesus pesankan, Allah itu roh. Siapa yang hendak menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dua sisi, kitab suci dan Roh Kudus. Dua hal inilah yang melengkapi hidup sebagai penyembah, orang yang akan berkemenangan selagi hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan dikatakan mereka tidak mengasihi nyawanya. Ini adalah orang-orang yang mengalahkan iblis. Orang-orang yang berkemenangan di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kemerdekaan. Dan kitab suci berkata, di mana ada roh Allah, Roh Kudus lagi, sekali lagi yang menggambarkan kemerdekaan ini, yang mengurapi, yang menuntun, yang membimbing, menginsafkan kita akan dosa, mengingat kita akan hari penghakiman. Roh yang sangat dipuja, yang sangat dihargai, dihormati Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada ampunnya, menjadi dosa yang kekal di dalam kehidupan. Roh Kudus inilah yang ternyata yang memerdekakan hidup, yang membuat kita pada akhirnya merasa harga dari sebuah nyawa pun itu kalah dengan kasih kepada Tuhan. Ini bicara tentang orang yang matang di dalam kekristenan ini, orang yang mengenal Tuhannya, orang yang jadi berkat di dalam pelayanan, orang yang keluarganya itu turun-temurun hidup di kenan Tuhan. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kuncinya adalah orang yang hidup menjadi pelaku firman, yang beriman dan mengasihi Yesus menjadi perbuatan yang terpuji, berkualitas, teruji, dan pada akhirnya menjadi jembatan untuk menolong banyak orang untuk berjumpa pribadi dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah di ibadah ini kami kedatangan tamu keluarga besar FDS Surabaya. Bukan suatu kebetulan, karena ketika dirangkai kami menemukan pasal-pasal yang luar biasa di dalam perjalanan ini. Karena beberapa bagian di dalam pelayanan saya di kota Surabaya, LDS adalah 5 jawatan di Surabaya, dan akan memulai juga sebuah pelayanan lewat Bu Angel Johan, yaitu WAPS, Wanita Allah Penolong Sepadan, yaitu bagaimanakah kaum wanita menjadi pilar di dalam rumah tangga, di rumah tangga yang utuh, yang harmoni, yang dipulihkan ini. Kemudian wanita-wanita keluar dari keluarganya dipakai Tuhan menjadi pilar di dalam kehidupan bergereja. Adalah suatu bukti nyata yang akan kita lihat di dalam Kejadian sampai Wahyu nanti, penyingkapan bahwa kaum wanita memiliki peranan penting di dalam kegerakan gereja-gereja Tuhan. Bahkan di dalam Kisah gereja mula-mula, kaum wanita memiliki peranan yang luar biasa sejak ambil bagian di dalam pelayanan kematian Yesus. Ada banyak kaum wanita mendampingi kematian Yesus, bahkan mayat Yesus sendiri, bahkan kebangkitan Yesus sendiri. Banyak hadir kaum wanita yang hidupnya pada akhirnya mereka serahkan untuk melayani Tuhan, mati untuk memuliakan Tuhan. Karena itulah kesempatan berharga ini saya ingin meminta dengan penuh hormat dan kasih keluarga besar FDS ini berbagi kesaksian hidup yang akan menjadi library pelayanan Father's Miracle, yang akan menjadi perpanjangan daripada tongkat estafet pelayanan LDS Surabaya dan WAPS yang akan juga nanti akan masuk berbagai kota di Indonesia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita simak sama-sama seperti apakah perjalanan pelayanan kehidupan, pelayanan kesaksian, keluarga, pekerjaan, bisnis, dan bahkan perjalanan mereka yang mengikuti jejak
Pak Johan naik kereta 13 jam pelayanan LDS seperti yang diperintahkan Tuhan, mudah enggak? Dan ketika mereka praktekkan untuk melihat jalan yang sama, apakah itu semudah kesaksian dan perkataan Pak Johan ataukah bagaimana? Kita dengarkan secara lengkap. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Saya Juliani. Hari ini saya bersaksi di dalam Tuhan selalu ada jalan. Pada saat itu saya tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi bersyukur karena suami saya juga orang Kristen, sehingga saya berjalannya pelan-pelan, tapi ada jalan, tetap ada jalan. Sehingga saya terus mencari apa sih yang diinginkan Tuhan, seperti itu. Sampai semua yang aku dapat dulu saya tinggal semua. Saya fokus dengan keluarga kecil yang benar-benar hari ini saya mendapatkan itu semua. Cukup banyak perjalanan yang perlu kekuatan, perlu perjuangan. Tapi saat ini saya mengatakan level saya meningkat satu level di dalam Tuhan. Dan saya percaya saat saya keadaan bingung ya, Tuhan ini harus bagaimana ini Tuhan, seperti ini Tuhan, saya cuma berkeluh kesah dengan Tuhan. Apa sih Tuhan? Tuhan mengatakan pada saya, berdoa terus. Saya ingin memenangkan jiwa yang selama ini di angan-angan saya belum tembus. Saya cuma mengatakan, Tuhan, benarkah Tuhan jalan ini? Saya bilang gitu. Saya tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tuhan mengatakan, sebentar lagi nak, kamu tunggu. Padahal dalam hati ini sudah, sampai kapan sih Tuhan? Tidak selesai Tuhan. Saya bingung Tuhan. Tapi saat ini loh Tuhan memberi jalan itu. Saya cuma mengatakan, Tuhan, tiket ini kalau benar-benar darimu Tuhan, saya akan jalan. Meskipun kedepannya saya belum tahu Tuhan. Tapi hari ini tiket itu ternyata saya dapatkan. Ternyata saya bertemu dengan Pak Johan, Pastor Johan. Itu juga nggak sengaja ya pertamanya, karena ibadah yang saat itu terbentur, akhirnya ya ketemu dengan Pastor Johan ini, sehingga ya mungkin Tuhan memberikan jalan yang kita ini tidak mengerti apa sih Tuhan. Ya ternyata ini jawabannya gitu ya. Saya mendapatkan jawaban hari ini. Dan saya minta izin ke suami, Pak, aku tak ke Jakarta dulu ya. Kenapa sih? Bla 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 bla. Tapi kenyataannya suami oke lah, dia mendukung. Akhirnya saya mengatakan, Tuhan, siapkan hati saya. Dari sini perjalanan Tuhan itu sebetulnya indah ya, sebetulnya indah. Cuman kalau kita belum mengerti jalannya, itu sepertinya berat sekali. Berat yang tanggungan ini gak selesai Tuhan. Jenuh Tuhan, sampai bengong. Aduh, bagaimana ini Tuhan?
seorang wanita yang harus menolong suami seperti ini. Tapi kenyataan ini ada jalan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan isinya ya, kebenarannya. Dari situ saya cari terus. Ya, Tuhan memberi teman baik yang paling tidak melingkup hidup ini supaya tidak jenuh ya, istilahnya, supaya tidak lari gitu. Ternyata benar, kenyataannya saya jalani semua ini. Tapi saya percaya tiket ini ke depan akan menerobos kebenaran Tuhan yang selama ini saya cari. Dari sini saya memberanikan diri berangkat ke Jakarta seizin suami, dan saya percaya kemenangan ini ada di dalam keluarga kami, dan nanti kita ke LDS, perjuangan yang luar biasa untuk para wanita semua yang memenangkan jiwa keluarganya. Tetap berjalan dalam Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan memberi jalan yang terbaik, terindah buat keluarga, dan kemenangan yang paling penting di dalam keluarga itu akan terjadi. Mari saudara-saudara seiman, terutama para wanita serta bapak-bapak keluarga, berjalan seturut gambar Tuhan, menjalankan ibadah ini dengan benar sambil kita bekerja ya, sambil kita bekerja. Di situ Tuhan akan memberi jalan satu persatu, step by step. Dari situ nanti kita dituntun Tuhan, kemana arahnya kita, ditaruh di mana kita berada. Di situ jalanin semua, ya, jangan toleh-toleh ke sana kemari. Tapi ini jalan saya Tuhan, saya imani dan saya tekuni. Berarti saya naik satu level. Saya bersyukur bertemu dengan Pastor Johan dan keluarga, seperti keluarga saya sendiri, di mana mendukung yang lemah ini ya. Gak ada apa-apanya, tapi Tuhan memberi jalan kebenaran ini sampai menembus kemenangan Tuhan satu level ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan mari ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut. Apa yang engkau alami saat ini, doakan saja. Tuhan akan menuntun. God bless you buat kalian semua. Kemenangan ini ada pada kalian semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya Nancy beserta dengan suami Sanjaya dari Surabaya. Kami bertiga dari Surabaya ke Jakarta naik kereta. Pada saat itu kami masih bergumul ke Jakarta bertiga, seperti yang disaksikan teman saya Cik Yuliani. Satu hal yang saya doakan, saya minta dari Tuhan tanda kalau memang benar Tuhan mengizinkan kami bertiga ke Jakarta, Tuhan memberikan pengakuan lewat Cik Yuliani. Karena saya tahu teman saya ini sulit sekali untuk mendapatkan izin ke Jakarta lewat suaminya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Saya rindu untuk ada pemulihan bagi koko saya. Dan saya minta itu dari Tuhan sebagai kado ulang tahun saya. Dan Tuhan jawab itu. Tiba-tiba teman saya WA saya bilang, Lens, berangkat ke Jakarta. Saya kaget. Saya dan percaya bahwa ini adalah waktunya Tuhan pemulihan dalam keluarga besar kami. Bukan saya juga, tapi dalam keluarga besar teman saya Ci Yuliani ini. Dan saya bilang ke Ci Yuliani, Ci, kita berangkat ke Jakarta naik kereta. Kenapa naik kereta? Saya rindu untuk sama-sama merasakan apa yang dirasakan Pak Johan dan Ci Angel dalam pelayanan ke Surabaya. Saya bilang kita harus merasakan, karena pelayanan ini dari nol. Kita pun harus merasakan sama-sama apa yang dirasakan oleh Pastor Johan dan Ci Angel. Dan teman saya setuju, ya kita berangkat sama-sama ke Jakarta naik kereta. Dan di kereta itu kami merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Kami merasakan kedinginan di kereta, kami merasakan capek dan leher belakang capek sekali. Kami tidak bisa tidur di kereta. Saya bilang sama teman saya, Cik, capek ya? Capek. Tidak bisa tidur ya? Iya, tidak bisa tidur. Kami di kereta sama-sama tidak bisa tidur. Kami ngobrol di kereta panjang lebar. Dan kami sungguh bersyukur kami bisa merasakan. Dan kami pulih di Jakarta. Dan semua oleh kemurahan Tuhan juga. Di ulang tahun saya, kami bersama-sama dengan Pastor Johan menemui koko saya, dan di sana Tuhan menjamah, Tuhan melawat, dan kami percaya bahwa pemulihan itu terjadi, pemulihan terjadi, dan kami sungguh bersyukur, dan kami imani sama seperti apa yang Pastor Johan dapat dari Tuhan, triple blessing, yaitu kelimpahan, kebahagiaan, kesehatan, itu akan mengikuti kita selama kita bersandar kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita percaya di waktunya Tuhan, di kairos Tuhan. Amin. Semuanya itu mengikuti kita. Dan kami percaya melalui pelayanan LDS Ministry ini, kami percaya banyak keluarga yang akan dipulihkan, banyak wanita-wanita yang akan dipulihkan, amen, banyak pebisnis-pebisnis yang akan dipulihkan, amen, semuanya untuk pemulihan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, baiklah kita percaya bahwa keluarga kita akan dipulihkan, usaha kita akan dipulihkan, semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari keluarga LDS Surabaya. Mari kita menutup ibadah online ini dengan berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegerapan firman-Nya.
Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, dibelanya, disertainya, dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh, berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu, dan pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti, 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu dimaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat anugerah sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.
ditiup dikit. Ini Mi ulang tahun. Happy birthday Nancy. Tuhan berkati Nancy Sanjaya.